Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk semuanya. Kelas 11 IPS ya. Oke, pertemuan ketiga ini kita masih tentang induksi matematika. Nah, kemarin kan kita sudah bahas bukan metode notasi sigma ya. Kita sudah bahas bagaimana cara mencari penjumlahan dari notasi sigma atau sebaliknya. Dari penjumlahan kita cari notasi sigmanya seperti apa. Kan kemarin sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian induksi matematika. Induksi matematika adalah metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Ya, ingat ini dalam bentuk bilangan asli ya. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip induksi matematika. Ada langkah-langkah dalam pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Ingat, kita akan membuktikan suatu deret menggunakan induksi matematika. Yang pertama ada langkah basis. Nah, langkah basis di sini yang pertama dibuktikan bahwa Sn berlaku untuk n sama dengan a atau sama dengan 1. Jadi yang pertama kita buktikan untuk n sama dengan 1 ya. Ada yang menggunakan n, ada yang menggunakan a, makanya di sini untuk n sama dengan a sama dengan 1 sama saja. Oke, yang kedua adalah langkah induksi. Nah, langkah induksi ini hanya dimisalkan saja. Jadi dimisalkan untuk Sn di sini berlaku untuk n sama dengan k ya. Itu hanya dimisalkan saja, n-nya sama dengan k. Nah, setelah dimisalkan, kita nanti jika SK-nya benar, berarti nanti kita buktikan SK-nya plus 1. Artinya n-nya ini k plus 1 kita buktikan. Kalau tadi n sama dengan k hanya dimisalkan, nih yang ketiga ini berarti dibuktikan dengan n-nya itu sama dengan k plus 1. Oke, kita lihat contoh soal ya. Contoh soal buktikan bahwa 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus n sama dengan n dalam kurung n plus 1 per 2. Nah, kita buktikan. Tadi langkah yang pertama kita buktikan ya. Ini langkah yang pertama untuk n sama dengan 1. Nih, langkah yang pertama kita buktikan bahwa n sama dengan 1. Oke, kita ambil ini ya. Kita ambil ujungnya ini. N sama dengan n dalam kurung n plus 1 per 2. Oke, ingat. Kita buktikan n-nya sama dengan 1. Berarti nanti di sini 1. Ya, setiap n-nya kita ganti dengan 1. 1 dalam kurung 1 ditambah 1 gitu ya. Dibagi 2. Oke. Di sini 1 ini sama dengan ini kan 1 ditambah 1 kan 2 ya. 2 dikali 1 2. Oke, ibu tuliskan saja ya. 1 dalam kurung 2 karena 1 tambah 1 ya. Kemudian dibagi 2. Oke. Nah, ini 1 dikali 2 kan hasilnya 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1 kan ya. Jadi di sini 1, ini sama dengan 1. Oke, lihat di sini. Ini 1, ini tadi hasil dari 1 kali 2, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi terbukti. Ruas kanannya 1, ruas kirinya 1. 1 sama dengan 1. Jadi untuk pembuktian pertama terbukti bahwa ruas kanan sama dengan ruas kiri. Oke, langkah yang kedua itu hanya dimisalkan. Untuk n sama dengan k. Nah, ini dimisalkan. Tadi kan deretnya ibu tuliskan kembali 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus n sama dengan n dalam kurung n plus 1 per 2. Nah, ini hanya dimisalkan. N-nya sama dengan k. Kita masukkan ke sini. Karena dimisalkan saja. Berarti kalau dimisalkan tulis semua ya. 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus n-nya tadi sama dengan k. Karena dimisalkan. K sama dengan setiap n diganti k. K dalam kurung k plus 1 per 2. Oke. Itu langkah yang kedua. Oke, selanjutnya untuk langkah yang ketiga, mengacu dari langkah yang kedua.
Ini kan kita tadi dapat langkah keduanya ini ya. Kita tuliskan kembali di langkah ketiga. Karena untuk pembuktian. 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus K. Maaf, sama dengan K dalam kurung K plus 1 per 2. Nah, kita tuliskan kembali di langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini N-nya, ingat N-nya itu sama dengan K plus 1. Tadi kan yang kedua hanya dimisalkan untuk N sama dengan K. Yang ketiga dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Berarti setiap N-nya diganti dengan K plus 1. Oke, karena di sini di langkah kedua itu kan N-nya kan sudah diganti ya, K. Berarti nanti tinggal ditambahkan. Setiap ruasnya ditambahkan dengan K plus 1 ini. Ya, jadi nanti kita tuliskan kembali 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus K. Nah ini ya, plus K ini plus K plus 1. Dari mana? Karena ini untuk N, setiap N sama dengan K plus 1. Jadi setiap ruasnya ditambahkan dengan K plus 1. Ini kan ruas kanan. Sama dengan yang ini kita tuliskan kembali K dalam kurung K plus 1 per 2 plus K plus 1. Jadi ruas kanan ditambah dengan K plus 1, ruas kiri juga ditambah dengan K plus 1. Itu langkah yang ketiga. Baru kita buktikan. Kita buktikan ruas kirinya ya. Ini K dikali K plus 1 per 2 ditambah K plus 1. Berarti ini disamakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya, ambil penyebutnya 2. 2, maaf, aduh nggak kelihatan. Kita ambil penyebutnya 2. 2 dibagi 2 kan hasilnya 1. 1 kalikan ke atas ke sini. 1 dikali K plus 1 kan hasilnya tetap ini ya. Berapapun angkanya dikalikan 1 hasilnya angka itu sendiri kan begitu ya. Jadi nanti di sini K dalam kurung K plus 1. Oke, lanjut lagi. Ini kan penyebutnya 1. Ya, setiap penyebut yang tidak dituliskan itu bernilai 1. Berarti nanti 2 dibagi di sini anggap aja ada 1 ya. 2 dibagi 1 kan hasilnya 2. Kalikan ke atas. Berarti kalau dikalikan ke atas plus 2 dalam kurung K plus 1. Ya, kan begitu. Oke. Nah, ini. Oke, lanjut lagi. Ini kita kalikan. Jadi K kuadrat plus K, oke, plus ini kalikan jadi 2K, oke, ini dikali 1 plus 2, oke, dibagi 2. Oke, kita lanjut. Di sini K kuadrat, ini K dengan 2K kalau ditambah jadi plus 3K, oke, plus 2, baru per 2. Ini kita faktorkan ya. Jadi sama dengan nih faktor dari K kuadrat plus 3K plus 2 itu sama dengan, dalam kurung dulu kita tuliskan di sini K, kemudian ini K. Cara mencari faktornya lihat di sini. Konstantanya kan 2. Perkalian yang menghasilkan 2 itu hanya ada 1 dengan 2. Berarti nanti di sini 1, di sini 2. Karena ini plus semua berarti tandanya pun plus semua. Nah, ini faktor dari K kuadrat plus 3K plus 2. Baru di sini per 2. Nah, ini bisa dibuat bentuk lainnya. Jadi bentuk lain dari K plus 1 dikali K plus 2 itu sama dengan K plus 1. Oke. Kemudian dikali K plus 1 dalam kurung plus 1. Oke, ini. Tuh. Baru per 2. Ini sudah terbukti di sini. Oke, nah itu karena sudah terbukti ya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian coba aja dulu satu soal. Tapi ini untuk latihan sendiri aja ya. Untuk mengingat-ingat, kalian ulangi lagi videonya, kemudian kalian coba kerjakan latihan soal hanya satu saja ini. Ini hanya untuk latihan kalian saja ya. Untuk latihan kalian, nanti untuk ada pertanyaannya boleh nanti WA ibu atau japri ke ibu ya.
Ini buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli berlaku 3 plus 5 plus 7 plus titik-titik plus 2 n plus 1 sama dengan n kuadrat plus 2n. Bagaimana caranya? Nah, kalian putar lagi videonya, kalian pahami, kalian simak kembali video yang ibu kirim. Kemudian untuk latihan mandirinya saja, untuk individual saja, tapi bukan tugas ya, hanya untuk latihan, untuk mengulang lagi supaya kalian paham gitu. Makanya silakan kalian buktikan atau kerjakan latihan soal nomor 1 ini ya. Sekian dari ibu pembelajaran untuk pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.